Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Lutfi Ismar Homariah dengan NIM 240120006, mahasiswa bimbingan konseling 2A. Dan hari ini kita akan mendengarkan cerita yang mungkin terasa dekat dengan banyak kehidupan dari kita. Dalam wawancara ini, saya akan berbicara dan berbincang dengan seorang konseli yang sedang menghadapi situasi sulit di dunia pertemanannya. Bukan karena pertengkaran, tetapi karena hal-hal yang datang yang mungkin oleh sebagian orang dianggap sepele namun sangat membekas baginya. Dalam wawancara ini, kita tidak akan menghakimi, kita hanya mendengarkan, karena terkadang seseorang hanya butuh didengar tanpa dihakimi. Halo. Halo Bu, selamat pagi. Pagi, silakan duduk. Ya. Ya. Halo, selamat pagi Mas David. Terima kasih sudah hadir dan katanya ingin ada yang diceritakan ya pada Ibu. Ya. Bagaimana kabar Mas David belakangan ini? Sejujurnya nggak baik-baik saja Bu. Ada banyak hal yang mengganjal di pikiran saya. Apakah boleh diceritakan apa yang membuat Mas David ini merasa begitu? Ini soal hubungan saya dengan teman dekat saya Bu. Dulu kita sering ngobrol dan bicara, tapi sekarang saya agak menjauh darinya Bu. Ini bukan saya benci ke dia Bu. Oke. Apa yang sebenarnya terjadi antara Mas David dan juga temannya? Sebenarnya ini bukan masalah dengan teman saya Bu, ini masalah ke orang tuanya. Saya merasa kayak tidak dihargai Bu oleh orang tuanya sebelum saya kerja. Oke, apakah orang tua dari Mas David ini berbicara langsung kepada Mas David? Iya Bu, mereka bicara langsung, nada bicaranya sih kayak seakan-akan bercanda gitu Bu. Tapi saya yang merasakannya seolah-olah dia merendahkan saya Bu, saya seolah-olah tidak dihargai. Wah, itu pasti meninggalkan luka yang cukup mendalam ya Mas David. Iya Bu, dalam banget Bu. Nah, saya berpikir kalau saya tuh sangat terlalu lemah, terus terlalu gampang tersinggung. Tetapi setiap kali saya ingat kata-kata mereka, saya merasa sangat sakit hati Bu. Terus karena saya sering teriang-iang dengan kata orang tuanya. Oke, apakah Mas David ini sudah sempat bercerita ke temannya mengenai perasaan Mas David yang sekarang ini dan juga keadaan Mas David yang sekarang ini? Belum Bu, saya agak takut sih Bu kalau bercerita. Saya takut menyinggung perasaannya. Saya juga takut kalau saya sudah berbicara mengenai orang tuanya ke teman saya akan seakan-akan defensif Bu, atau menilai saya terlalu sensitif. Oke, apakah Mas David ini sudah sempat berbicara kepada temannya mengenai perasaan yang dirasakan Mas David sekarang dan juga keadaannya yang sekarang? Belum Bu, saya bingung harus memulai dari mana. Saya juga nggak tahu bagaimana reaksinya nanti kalau saya bercerita mengenai orang tuanya. Saya nggak mau dia malah jadi defensif, menganggap saya terlalu sensitif. Termasuk konflik yang sulit ya Mas David antara ingin menjaga hubungan baik dengan temannya tapi juga ingin menjaga hati diri sendiri dan kesehatan mental diri sendiri. Betul, betul Bu. Kadang saya bertanya apakah saya terlalu lemah atau terlalu gampang tersinggung. Tetapi setiap kali saya ingat kata-kata kedua orang tuanya, saya tahu itu perasaan yang berlebihan. Ini soalnya ini menyangkut harga diri Bu. Dan ketika harga diri seorang tersakiti itu wajar loh kalau akhirnya dia memilih untuk menjaga jarak. Ya Bu, sebenarnya saya tidak marah, tetapi saya cuma kecewa Bu. Dari kecewa itu tak bisa diubah Bu dengan basa-basi. Butuh waktu untuk saya bisa menerima perkataan orang tuanya.
Kalau nanti saya sudah mampu, saya akan berusaha untuk mulai ngobrol dengan teman saya. Oke, apakah Mas David ini masih ingin hubungan Mas David dan juga temannya ini pulih seperti dahulu? Kalau menurut hati kecil saya sih iya Bu. Tapi saya juga sadar saya harus utamakan kesehatan mental saya. Saya juga harus belajar mencintai diri sendiri tanpa perlu validasi dari orang lain. Wow, Ibu salut loh sama kamu bisa menyadari hal itu. Tidak semua orang bisa. Terima kasih Bu, saya tahu jarak ini tidak mudah, tetapi saya sadar banyak orang yang pernah merasakan seperti apa yang saya rasakan, dan mereka juga memilih untuk sembuh secara perlahan. Oke, baik. Saya yakin apa yang kamu alami dan juga rasakan saat ini bisa jadi cermin juga buat banyak orang tentang pentingnya menghargai dan juga pentingnya menjaga diri sendiri. Terima kasih juga Bu sudah mendengarkan. Kadang cukup didengarkan sudah membuat saya merasa senang Bu dan bahagia. Oke, sama-sama Mas David. Jangan sungkan ya lain kali kalau mau bercerita lagi. Ya, Oke, masih ada yang ingin diceritakan lagi? untuk sekarang cukup itu dulu sih Bu. Oh ya, baik. Mungkin kita bisa bertemu di lain waktu ya kalau ingin ada yang diceritakan kembali. Ya. Terima kasih ya Bu. Oke, sama-sama. Dalam hidup, kita tidak bisa memilih untuk menghindari rasa kecewa, tetapi kita bisa memilih untuk memahami diri, memberi ruang untuk sembuh, dan menjaga hati kita sendiri. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat untuk semua orang bahwa menjaga jarak bukan berarti menjauh, tetapi terkadang itu adalah cara kita sendiri untuk bisa menjaga dan mencintai diri kita sendiri. Terima kasih.